apa namanya menghambat sintesis asam nukleat yang lain ya. Besok kita jelaskan adalah sulfonamida ya. Ya, itu beberapa hal yang nanti kita ada lihat mekanisme aksi daripada antibakteri ya. Jadi ada 7 kelompok ya. Nah, oke. Jadi kembali ke penisilin tadi menghambat sintesis apa yang kita sebut peptidoglikan ya. Jadi membuat protein melapisi dinding sel. Targetnya adalah enzim transpeptidase atau PBP, penicillin binding protein ya. Nah, di samping itu penisilin itu adalah yang utamanya. Tapi dia juga mempunyai side effect yang lain ya kan. Mempunyai efek yang lain, target yang lain, misalnya enzim endopeptidase dan glikosidase. Ini berhubungan dengan pertumbuhan sel bakteri. Ikut juga menghambat sintesis RNA atau transkripsi ya. Ini istilahnya aksi minornya gitu ya, aksi minornya. Sehingga dia aktif penisilin itu terhadap gram positif bakteri dan juga gram negatif dalam ya istilahnya variasi yang kecil. Kemudian nanti kita Anda lihat di skema di PPT itu juga ada, yaitu lingkaran yang menyusun sintesis ya daripada dinding sel ya, ada 5 tempat. Nah, jadi penisilin itu dari sisi yang lain selain pada gram positif, dia juga spektrum yang luas ya kan. Anda kenal nanti di apotek ada ampicillin, amoxicillin, ya itu spektrumnya luas. Nah, juga ada yang lebih khusus lagi, yaitu yang resisten terhadap penisilinase enzim ya kan. Ya, ada methicillin, cloxacillin ya dan sebagainya itu. Nah, bisa juga penisilin itu digabung dengan obat lain, tapi bukan antibiotika, yaitu dikala mencegah serangan daripada enzim beta laktamase. Jadi enzim ini dalam keadaan normal diproduksi bakteri jumlah kecil, tapi kalau terlalu banyak penisilin masuk, maka enzim ini atau protein ini menjadi banyak sekali. Itulah yang disebut beta laktamase ya. Jadi nanti sering saya ini ibaratnya seperti tadi untuk melawan makhluk halus itu dengan disemprot dengan cairan cabai merah ya atau cabai rawit gitu kan. Sehingga akan pergi. Jadi beta laktamase. Sehingga untuk itu diberi obat-obat seperti sulbactam, clavulanat, tazobactam. Itu adalah obat-obat yang merusak enzim beta laktamase. Jadi dalam satu kapsul mungkin campuran ampicillin dengan sulbactam itu kan. Jadi dalam satu sediaan ada 2 obat ya, yang antibiotika satu, yang satunya bukan, yang gunanya untuk merusak beta laktamase. Jadi ini masuk akal juga kan. Artinya ditambah obat yang membantu supaya nggak rusak. Nanti Anda lihat juga di cephalosporin bahwa di sana ada 4 generasi. Sekarang mungkin tambah lagi ya, karena resisten, kemudian dibuat obat-obat lagi yang bisa membunuh bakteri yang sudah resisten itu, ya kan? Jadi ada generasi 1, 2 resisten, ganti yang 3 dan yang kemudian keempat. Jadi pembuatan cephalosporin ini ya, ini banyak dikerjakan orang, termasuk saya kemarin dulu, cuma gagal. Saya belum pengalaman. Di samping itu yang dibimbing ini masih S3 itu S2-nya manajemen, jadi susah sambungnya ya kan. Suruh begini dilakukannya yang lain. Ya, yaitu hukum alam ya. Mestinya mau sintesis ya S2, S1-nya yang linear, itulah akan memberi hasil yang baik gitu kan. Jadi itu cerita cephalosporin. Kemudian tadi yang menyerang ribosom 30 aminoglikosida ya. Ini juga mempunyai efek lain, yaitu bisa juga bersinergi dengan penisilin ya,
mengganggu sintesis dinding sel. Oke. Kemudian yang lain, quinolone. Ini bagus ini, quinolone. Ini grup seperti apa tadi? Yang lain dia mengganggu replikasi, ya kan? Mengganggu replikasi, sehingga nanti selain sebagai antibiotika bisa dipakai untuk yang lain yang memerlukan replikasi tinggi, ya kan? Ya, misalnya apa? Anti kanker. Ya, kanker juga cepat tuh replikasinya, dan sekarang ini adalah untuk antivirus, antiviral ya. Itu juga memerlukan proses replikasi yang cepat ya untuk hidupnya virus itu sendiri. Jadi itu beberapa obat yang berhubungan dengan namanya enzim topoisomerase ya. Ada dua itu. Kalau topoisomerase 2 disebut juga girase. Oke. Kemudian ya, jadi yang nanti antibiotika dipakai untuk obat kanker misalnya campotesin ya. Ya, jadi dia antibiotika. Ada lagi doxorubicin, itu juga antibiotika yang dipakai banyak di anti kanker ya. Nah, kekhasannya nanti obat-obat anti ini adalah interaksi antara obat dengan reseptornya, misalnya dengan enzim atau protein atau DNA, itu ikatannya sangat kuat, yang disebut dengan ikatan irreversible. Jadi yang obat umumnya adalah reversible. Jadi kalau sudah selesai tugasnya pisah ya kan dengan targetnya. Tapi kalau antibiotika, anti kanker, antivirus, anti malaria, dia kekuatannya luar biasa sehingga mematikan ya kan, mematikan sel atau targetnya itu sendiri. Kemudian nanti ya istilahnya dilepas pelan-pelan saja ya. Kalau reversible cepat ya. Jadi itu ciri daripada obat antibiotika dan anti yang lain adalah ikatannya kuat atau secara kovalen ya. Ya, jadi kembali ke yang tadi replikasi topoisomerase targetnya ya, novobiosin, asam nalodiksa dan ciprofloxacin. Ya, ini adalah berhubungan dengan sintesis daripada DNA atau replikasi ya. Jadi nanti sama dengan cephalosporin tadi juga obat-obat ini, nalidixic acid dan sebagainya ini kan berkembang generasi pertama, yang kedua termasuk ciprofloxacin itu generasi kedua ya kan. Jadi tadinya spektrumnya sempit, sekarang menjadi lebih luas lagi. Nah, sekarang sampai generasi 4 yang berhubungan dengan enzim topoisomerase itu. Kemudian ada makrolida, ini grupnya erythromycin dan sebagainya ya kan. Nah, ini nanti di sintesis protein dia mengganggu proses namanya elongasi atau translokasi ya kan, perpindahan dari kamar P ke kamar A ya kan. Jadi terenanya itu ya yang berpindah, di kepalanya ada asam aminonya, jadi itu translokasi. Apalagi yang lain, metronidazole. Nah, ini terkenal sekali karena mungkin Anda semua pernah memakainya ya. Itu apa itu? Dikala sakit gigi itu ya, sakit gigi sakit sekali, tapi nggak ada orang yang nengok ya, yang besuk. Itulah sakitnya gigi ya. Jadi antibiotika yang membunuhnya ya, dia membunuh ke dalam, jadi bakteri anaerob adalah metronidazole ya kan. Sekarang ada obat baru yang lebih kuat adalah tinidazole dan omidazole ya, lebih efektif terhadap bakteri anaerob ya. Jadi itu adalah bakteri anaerob ya, misalnya sakit utamanya ya, sakit gigi itu. Kemudian rifampicin tadi untuk RNA polimerase ya, jadi dipakai seperti Muhammadiyah ya, temannya Muhammadiyah, rifampicin itu obat TBC, tahayul bid'ah kurofat ya kan, TBC.
apalagi yang lain yang banyak ini, kita ambil salah satunya lagi. Oke, itu dulu separuh. Nah, separuhnya lagi adalah resistensi tadi, ya kan. Jadi penyebab resistensi tadi, mahasiswa farmasi kedokteran dulu itu kalau beli obat enak saja beli, kemudian mestinya untuk 4-5 hari, baru sehari 2 hari selesai, sudah sehat kembali. Nah, ini kembali saya bilang akibatnya bakteri yang pingsan akan bangkit kembali, jadi resisten, itu kan. Jadi penisilin maupun sulfonamida tadi ditemukan sekitar tahun 1930 ya. Tapi 10 tahun kemudian itu sudah ada resistensi. Masih lumayan itu, 10 tahun. Semakin tahun, semakin baru antibiotika ini, semakin cepat resisten bakterinya itu. Karena mungkin semakin banyak orang, ya kan, semakin banyak sekarang ini seperti kumpul-kumpul begitu kan, sehingga mudah menularkan ya bakteri resisten. Jadi puncaknya itu saya ambil misalnya tadi ciprofloxacin. Dia itu dipasarkan tahun 1987 ya. Anda belum lahir juga ya. 1987. Awal tahun, nanti resisten pada akhir tahun, pada tahun yang sama. Nanti Anda lihat itu tabelnya, ya kan? 1987. Kemudian yang juga imipanem juga begitu ya. 1985. Itu. Apa yang menyebabkannya? Ya. Nanti terakhir penyebab utamanya. Sekarang bagaimana bakteri itu resisten? Kemarin sudah ya, ada 5 yang harus diingat lagi. Harus diingat 5 hal ya. Yang pertama pada targetnya. Kalau pada cerita itu ibu petani itu ya, yang pertama adalah perubahan biokimiawi, yang kedua produksi molekul target yang berlebihan ya. Jadi istilahnya kemarin targetnya itu ibu petaninya kan berbedak putih dan dicoreng-coreng itu kan. Jadi kalau lihat molekulnya, karena ada tambahan misalnya metil atau OH atau yang lain ya kan, sehingga nanti antibiotikanya nggak mau lagi mengikat dia ya. Itu targetnya. Yang kedua kemarin tidak boleh sendirian ya, baru kakak adiknya ibunya ikut kumpul. Artinya apa? Produksi daripada target itu ya, misalnya enzim itu diperbanyak ya kan. Jadi istilahnya apabila perjalanan jembatan, melalui jembatan rusak, maka dia mencari jalan alternatif ya kan, sehingga walaupun ada gangguan tapi dia bisa memproduksi produk itu, target itu banyak, sehingga kalau sebagian diikat, sebagian lain masih banyak ya kan. Jadi ada 2 hal pada targetnya. Apalagi yang lain ya tadi. Jadi di pintu nanti ada 2 hal di pintu itu ya kan. Pintunya dibuat tebal atau dikasih apa ya kan, stainless steel misalnya. Jadi membrannya itu diubah sehingga selektif ya kan. Yang kedua, kalau begitu masuk disemprot dengan semprot cabai rawit ya kan. Jadi enzim beta laktamase begitu kan, jadi dinonaktifkan. Kalau chloramphenicol namanya chloramphenicol acetyl transferase. Penisilin tadi beta laktamase ya. Yang lain yang berakhiran asetilase, adenilase, fosforilase misalnya. Jadi sudah 3 ya. Yang keempat tentu saja dilindungi, pelindung target tadi ya kan. Yang kelima yang kemarin dihubungkan dengan Semar itu ya. Kalau tahu ya, Punakawan Semar itu kentutnya luar biasa karena dia dewa. Nah, itu yang kita kenal nanti iflux ya, iflux. Jadi nanti lihat videonya juga, begitu masuk maka akan langsung diusir ya kan dari sel itu sendiri. Oke, itu beberapa yang berhubungan dengan masalah resisten. Nah, ada 3 hal ya yang harus diingat, bahwa 3 hal yang